Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Saat ini di video ini saya akan membahas tentang matriks untuk KD 3.4 di mana pokok bahasan kita akan beralih ke dalam determinan dan inverse, dan kita akan lebih memfokuskan pembahasan mengenai determinan dan inverse di matriks persegi berordo 2x2. Apa itu sebenarnya dimaksud dengan determinan? Determinan itu adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi. Jadi, determinan ini hanya terjadi untuk matriks persegi dan dikatakan di sini sebagai nilai, maka kalau nilai itu adalah suatu angka hasilnya nanti. Nah, jika kita akan mengatakan determinan matriks A, maka kita menuliskan det A. Atau biasanya dituliskan dengan seperti tanda mutlak. Tapi kalau di matriks kita membacanya bukan tanda mutlak, tetapi sebagai determinan. Rumus determinan matriks 2x2 adalah tertampil di layar seperti ini, atau bisa kalian juga pelajari di buku di halaman 99 sampai halaman 100, di mana jika diketahui matriks A, yaitu A, B, C, dan D, maka det A itu adalah tandanya bukan lagi tanda kurung siku di sini, jadi sikunya sudah hilang, tapi dia beralih sebagai tanda mutlak saja, yaitu dari matriks A, B, C, D, di mana det-nya adalah sama dengan A kali D dikurangi B kali C. Kalau kalian perhatikan di sini, ini hanya sebagai perkalian silang ya. A kali D dikurangi B kali C. Itu adalah untuk kita menentukan determinan. Contoh dari determinan yang pertama adalah ketika diketahui matriks H dan kita diminta untuk menentukan determinan matriks H tersebut. Maka langkah yang pertama kita akan lakukan, kita akan menuliskan det H sama dengan, atau bisa juga seperti ini, tanda mutlak H, di mana kita ubah tanda sikunya tadi sebagai garis lurus, min 1, min 5, 2, min 3, sama dengan, tinggal kita kalikan yang pertama dari kiri atas ke kanan bawah, berarti min 1 kali min 3 dikurangi dengan min 5 dikali 2. Perkalian silang di sini. Setelah itu di sini didapat 3 dikurangi min 10. Karena min dengan menjadi positif berarti di sini menghasilkan 13. Nah, ini adalah nilai det H. Contoh yang kedua, yaitu di mana matriks H masih sama namanya matriks H tetapi elemennya berbeda, caranya juga akan sama, maka saya akan tuliskan det H sama dengan tanda mutlak H atau det H sama dengan tanda garis lurus min 3, min 2, 6, dan 4 sama dengan, tinggal kita kalikan, min 3 dikali 4 dikurangi min 2 dikali 6 sama dengan min 12 dikurangi min 12. Maka diperoleh hasilnya 0. Matriks dengan nilai determinan sama dengan 0 disebut sebagai matriks singular. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa matriks H adalah matriks singular. Karena determinannya bernilai 0. Inverse matriks ordo 2x2. Jika A dan B merupakan matriks persegi sedemikian rupa sehingga A kali B sama dengan B kali A, itu hasilnya adalah matriks identitas, maka B disebut balikan atau inverse dari A. Dan dapat dituliskan B sama dengan A inverse. Nah, inverse sendiri biasanya dituliskan dalam bentuk pangkat min 1. Nah, maksudnya apa? Sedangkan di perkalian kita kenal bahwa A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Tapi di sini adalah jika sedemikian rupa sehingga gitu ya. Jadi hasilnya nanti A kali B itu sama dengan B kali A dan hasilnya adalah matriks identitas. Baru dikatakan itu adalah inverse dari A. Seperti apa contohnya? Kita lihat. Contoh yang pertama, diketahui matriks A dan matriks B. Kemudian diminta untuk menentukan nilai A kali B sama dengan B kali A. Ya, kita diminta untuk menentukan itu. Terbukti atau tidak. Nah, kita di sini berarti langkah pertama 2 min 5 min 1 3 ini A.
dikalikan dengan B35 12. Ruas kanannya adalah B duluan, berarti 35 12 dikalikan dengan A itu adalah 2 min 5 min 13. Maka kita tinggal mengalihkan mereka. Di sini berarti di ruas kiri hasilnya 6 dikurangi 5, 10 dikurangi 10, min 3 ditambah 3, min 5 ditambah 6. Ini perkalian biasa ya, seperti kita pelajari sebelumnya. Di ruas kanan 6 dikurangi 5, min 15 ditambah 15, 2 dikurang 2, min 5 ditambah 6. Maka ruas kirinya menghasilkan 1 0 0 1 dan di ruas kanannya diperoleh 1 0 0 1. Nah, kalau kalian lihat hasilnya ruas kiri dan ruas kanan sama, dan ternyata hasilnya adalah matriks identitas. Maka B sama dengan A inverse di sini. Karena tadi ya, terbukti bahwa A kali B sama dengan B kali A dan hasilnya adalah matriks identitas. Nah, ini adalah inverse. Contoh yang kedua, ada matriks A dan matriks B. Mari kita lihat apakah hasilnya juga sama. Maka yang A 1 1 3 4 dikalikan dengan 2 5 3 4. Yang ruas kanan B terlebih dahulu 2 5 3 4 dikalikan dengan 1 1 3 4. Maka di sini bisa dilihat 2 ditambah 3, 5 ditambah 4, 6 ditambah 12, 15 ditambah 16. Sama dengan ruas kanannya menjadi 2 ditambah 15, 2 ditambah 20, 3 ditambah 12, dan 3 ditambah 16. Maka menghasilkan di ruas kiri 5, 9, 18, dan 31, sedangkan di ruas kanannya diperoleh 17, 22, 15, dan 19. Ini dua hasil yang berbeda dan hasilnya bukan matriks identitas. Maka matriks A dan B disebut matriks tunggal atau singular. Padahal matriks singular tadi kita ketahui bahwa matriks singular itu adalah ketika nilai determinannya 0. Masih ingat ya? Nah, oleh karena itu, kita bisa mengatakan jika determinan sebuah matriks sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak mempunyai inverse atau disebut matriks singular. Nah, ini yang dimaksud dengan matriks singular. Jadi saling berhubungan antara determinan dengan inverse. Rumus inverse sendiri ada di halaman 99 sampai 100, kalian bisa mempelajarinya di sana. Secara rinci, jika matriks A adalah A, B, C, D, maka A inverse sama dengan 1 per ini, tanda mutlak ini tadi siapa? Dia adalah determinan A. Jadi 1 per determinan A dikali dengan matriks D min B min C dan A. Gampangnya adalah A dan D yang tadi kamu kalikan silang itu saling bertukar tempat. Sedangkan B dan C dia tidak bertukar tempat, tetapi dia sama-sama dikalikan dengan negatif 1. Jadi, A inverse adalah 1 per determinan A dikalikan dengan matriks dibalik A dan D-nya, dan B dan C-nya ini sama-sama dikalikan minus 1. Contoh yang pertama, tentukan P inverse jika diketahui matriks P. Berarti langkah pertama kita akan cari det P karena kita butuh determinan P. Maka di sini det P sama dengan kita tinggal kalikan min 4 dikalikan 2 dikurangi min 3 dikalikan 1. Berarti min 8 dikurangi minus 3 menghasilkan minus 5. Setelah itu kita tinggal cari P inverse sama dengan di sini 1 per det P dikali di sini tadi tukaran tempat ya adalah DA min B min C. Nah, sekarang sama dengan 1 per det P. Det P-nya adalah minus 5. Sedangkan matriksnya tinggal bertukar tempat.
berarti 2 minus 4, sedangkan 1 dan min 3 sama-sama dikalikan minus 1. Sehingga tinggal kita kalikan, kalau dikalikan menjadi min 2/5, minnya jadi di atas, min ketemu min jadi positif berarti 1/5, min 3/5, dan 4/5. Nah, ini adalah hasil untuk P inverse. Sekian dan terima kasih.